Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Budi Touch. Dan kali ini saya akan membagikan informasi tentang pembatasan penumpang yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jadi guys, Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional itu telah melakukan protes kepada Kementerian Perhubungan Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, per tanggal 30 September kemarin ya, Kemenhub mulai membatasi jumlah kapasitas pesawat penerbangan internasional jadi 90 orang saja. Pihak IATA yang disingkat adalah Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional pun sekarang merasa keberatan. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Novi Rianto mengatakan, pembatasan dilakukan karena diprediksi jumlah penumpang internasional akan terus meningkat. Sebelumnya, beliau meminta kepada seluruh maskapai nasional dan asing membuat pengaturan penumpang datang dan pelaporan data pada penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta yang mulai berlaku pada tanggal 30 September kemarin. Beliau juga menegaskan pembatasan tersebut perlu dilakukan agar dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat, khususnya untuk mencegah masuknya varian virus baru COVID-19 ke Indonesia. Namun, internasional IATA selaku regulator penerbangan global itu merasa keberatan ya dengan aturan yang dikeluarkan Kemenhub tersebut. Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya, IATA menuntut agar aturan itu segera dipertimbangkan. Regulasi baru itu begitu mengejutkan bagi pihak maskapai karena bersifat dadakan ya guys. Banyak penumpang yang harus melakukan reschedule jadwal pesawat dengan hotel karantina dan pengecekan sebelumnya. Pihak IATA paham bahwa hal itu dilakukan untuk menahan laju COVID-19. Hanya saja di satu sisi, IATA juga meminta Kementerian Perhubungan untuk melihat dari sisi lain. Kementerian Perhubungan perlu memahami krisis di dunia penerbangan dan ekonomi secara global. Tingkat vaksinasi telah meningkat di Indonesia dan secara global. Pemerintah yang menahan laju kedatangan penerbangan internasional hanya akan memperlambat pemulihan dunia penerbangan, seperti yang dikutip oleh IATA. IATA juga mengingatkan ya, kalau industri penerbangan di Indonesia menyumbang 4,7 pekerjaan dan jumlah pendapatan yang tidak sedikit, di mana semua itu juga tengah terancam akibat pandemi COVID-19 ini guys. Tak hanya meminta Kementerian Perhubungan merevisi regulasinya, IATA juga memberi rekomendasi lain bagi pemerintah. Tujuannya agar industri penerbangan lokal bisa segera pulih. Ketimbang membatasi jumlah maksimal penumpang di kedatangan internasional, pemerintah harus menambah lebih banyak pintu masuk untuk kedatangan internasional dan menambah kapasitas testing di bandara. Itulah saran yang diajukan oleh IATA. Apabila Kemenhub tetap bersikeras memaksakan pembatasan jumlah penumpang di kedatangan internasional, maka ada baiknya pemerintah memberikan informasi lebih dulu pada pihak maskapai dari jauh-jauh hari. Pihak IATA juga meminta agar penumpang yang telah divaksin diberi pengecualian dari karantina dan testing COVID-19. Perlu kalian ketahui ya guys, jadi pada saat kita masuk dari luar negeri ke Indonesia, itu dari pemerintah Indonesia mengadakan 3 kali PCR guys. Bayangin aja tuh, 3 kali kita dicolok-colok hidung. Pertama dari negara asal, kedua pada saat kalian tiba di bandara, dan yang ketiga 7 hari setelah kalian melaksanakan karantina di Wisma ataupun di hotel masing-masing. Oke guys, hal itu sejalan dengan panduan dari WHO ya, itu yang saran tadi dari pihak IATA, yang sesuai dengan kaidah CDC, ACDC, dan institusi yang berlaku. Sebelumnya, testing sebelum keberangkatan sudah cukup untuk menahan penumpang yang positif COVID-19. Begitulah imbauan yang disampaikan oleh IATA tersebut.
Surat ini pun itu ditandatangani langsung oleh Bapak Philip Goh ya selaku Wakil Presiden IATA di kawasan Asia Pasifik dan ditujukan pada Bapak Novi Rianto selaku Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Oke, jadi kita semua termasuk saya PMI, Pekerja Migran Indonesia itu berdoa dan juga berharap agar pemerintah merevisi aturan-aturan pembatasan perjalanan internasional ini guys. Jadi kita semua itu bisa kembali untuk berkumpul bersama keluarga. Di satu sisi juga pemerintah itu bagus untuk membatasi penyebaran COVID-19, tapi masih ada cara lain yang mungkin lebih bijak digunakan daripada harus membatasi penumpang kedatangan di internasional ini guys. Misalkan mungkin bisa untuk memperbanyak kedatangan internasional, membuka beberapa kota dan juga melakukan testing dengan masif seperti itu juga mungkin bisa membantu dibandingkan dengan aturan yang seperti ini. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga ada berita bermanfaat untuk kita semua. Dari sini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.